Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Safitri, NPM 2011-02-1071, dan rekan saya Intan Saputri, NPM 20110-21055. Di sini kami akan menjelaskan tentang estimasi model linier, interpretasi, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik. Di sini kami menggunakan dari data mini skripsi. Untuk melakukan estimasi, pertama-tama kita akan menyiapkan data. Nah, data yang kami gunakan adalah data mini skripsi kami mengenai analisis pengaruh penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang dilihat dari PDRB-nya. Nah, pertama-tama kita blok datanya. Lalu kita copy dan kita buka eViews. Selanjutnya kita klik File, New, kita buka klik New Work File. Nah, di sini start date-nya diisi dengan 2006, end date-nya diisi dengan 2021. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik Quick, Empty Group, lalu kita geser ke atas dan kita pastekan data yang telah kita copy tadi. Kita beri name group 01. Selanjutnya adalah kita klik variabel PDRB, PMDN, dan PMA. Lalu klik kanan pada kursor, klik Open as Equation. Pindahkan variabel C-nya di dekat dengan PDRB, lalu klik OK. Nah, di sini terdapat hasil dari estimasi kita tadi, yaitu berupa variabel C atau konstanta sebesar 124,7534, yang berarti bahwa jika variabel penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing sebesar 0, maka PDRB akan ada sebesar 124,7535 juta rupiah. Dilihat dari hasil estimasi PMDN yang ada sebesar 0,015990, berarti bahwa ketika terjadi kenaikan 1 miliar rupiah PMDN, maka PDRB akan meningkat sebesar 0,015990 juta rupiah ceteris paribus. Dilihat dari variabel PMA yang memiliki koefisien sebesar 0,340759, berarti bahwa ketika terjadi kenaikan PMA sebesar 1 US dollar, maka PDRB akan meningkat sebesar 0,340759 juta rupiah ceteris paribus. Dilihat dari R-square sebesar 0,485803 menunjukkan bahwa variabel PMA dan PMDN mempengaruhi PDRB sebesar 48,58% dan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji T. Dilihat dari hasil estimasi T statistik PMDN sebesar 2,3499326. Nah, penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% sehingga A-nya adalah 5% atau 0,05 dengan T-tabel sebesar 1,7709. Karena nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel PMDN
berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung 2006 sampai 2021. Dilihat dari tes statistik PMA sebesar 1,617408 dan dilihat dari tabelnya sebesar 1,7709, dihasilkan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2006 sampai 2021. Lalu kita melakukan uji F. Dilihat dari F statistiknya sebesar 6,14178 dengan DF1 sebesar 2 dan DF2 sebesar 13, maka diperoleh F tabel sebesar 3,81. Karena nilai F statistik lebih besar dari F tabel, yaitu 6,14 lebih besar dari 3,81, dapat disimpulkan bahwa variabel PMDN dan PMA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2006 sampai 2021. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas residual, yaitu dengan cara klik view, residual diagnostik, dan histogram normality test. Telah muncul hasil dari normality test, yaitu hasil uji jar Kubera sebesar 0,594849 dan probability sebesar 0,742803. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, dengan alfanya sebesar 0,05, kita lihat dari nilai probability sebesar 0,742803 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan artinya residu tersebar secara normal. Di sini saya akan melanjutkan pengujian asumsi klasik, yaitu deteksi multikolinearitas. Dengan cara klik view, klik koefisien diagnostik, dan pilih variance inflation factor. Di sini dapat dilihat pada centered Fifth-nya itu PMDN sebesar 1,138614 dan PMA sebesar 1,138614. Nah, dikarenakan nilai kedua dari variabel ini berkisar di angka 1, maka dapat dikategorikan bahwa hasil estimasi mengalami multikolinearitas rendah. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas, yaitu dengan cara klik view, klik residual diagnostik, dan pilih heteroskedasticity test. Kita menggunakan metode white dan include white cross term-nya di checklist. Kemudian oke. Uji heteroskedastisitas ini memiliki hipotesis bahwa H0 memiliki varians yang seragam atau homoskedastisitas dan H alternatifnya terdapat heteroskedastisitas. Di sini dapat dilihat bahwa chi-square hitungnya atau ops dikali r-square itu sebesar 5,272271. Dan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfa sebesar 0,05, dapat disimpulkan bahwa nilai chi hitung ini lebih kecil dibanding chi tabel yang sebesar 11,0705. Maka H0 dapat diterima. Dan dapat dilihat juga dari nilai probabilitas chi-square-nya itu sebesar 0,3836. Itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, yang artinya
Galat memiliki varians yang seragam atau homoskedastisitas. Selanjutnya uji autokorelasi. Di sini kita menggunakan Lex to include-nya 2, lalu oke. Hipotesis uji autokorelasi itu yaitu H0 itu tidak ada autokorelasi dan H alternatifnya itu ada autokorelasi. Nah, dengan pengujian autokorelasi ini, nilai probability dari pengujian autokorelasi dengan metode Baruch-Godfrey LM adalah sebesar 0,0382. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% sehingga alfanya 0,05. Dikarenakan nilai probability lebih kecil dari alfa yaitu 0,0382 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan model memiliki masalah autokorelasi atau galat pada model saling memiliki hubungan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.